Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Indah Purnamasari dari Akuntansi Pagi 2019. Di sini saya menjelaskan pertemuan 11 asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Uji multikolonialitas, jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai korelasinya harus lebih kecil dari 0,80, dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau nilai variance inflation factor atau FIF lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujian, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau 10%, dan nilai FIF lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Uji autokolerasi, tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya atau T1. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, atau uji Lagrange multiplier atau LM, atau uji statistiki Box-Pierce dan Lumjong box, serta uji rantes. Yang kita ingin uji sekarang itu yaitu uji Durbin-Watson atau DW dan uji rantes. Uji autokolerasi Durbin-Watson, K sama dengan banyaknya variabel bebas, penjelas tidak termasuk variabel terkait. N sama dengan banyaknya observasi atau sampel. Ini nanti aja saya bacanya, lanjut aja ke datanya, ke data SPSS-nya. Ini datanya udah saya masukkan, di sini ada bank, ada keuntungan, ada aset, dan harga saham. Di sini ada nama bank-banknya. Langsung aja ke pengujian normalitas, analyze, regression, linear. Dependennya masukin yang keuntungan, dan independennya masukin aset sama harga saham. Plots-nya itu yang Y-nya itu masukin yang SRE-SID, dan Z-nya itu yang ZPRID. Standar residual plots-nya itu yang histogram dan normal PP plot, continue. Dan di sini udah keluar output-nya. Output Cartesian histogram disebut normal karena diagram batangnya masuk ke garis-garis. Untuk output normal PP plot di sini termasuk normal karena titiknya mengikuti garis diagonalnya. Berarti pengujian normalitas sudah memenuhi asumsi normalitas. Kedua, pengujian one sample QS, caranya itu analyze, non-parametric test, pilih yang legacy dialogs, pilih yang one sample QS. Untuk tes variabelnya, masukin semua variabel. Tes distributionnya normal, oke. Kita lihat ASYM precipitate-nya itu. Sekarang kita melakukan pengujian dengan, kita lihat ASYM precipitate-nya itu, kita lihat di variabel harga saham. Harga saham kalau sudah di atas 0,05 berarti sudah terdistribusi normal, berarti pengujiannya sudah selesai. Di sini kita sudah uji one sample QS, sekarang kita melakukan pengujian one sample dengan data residual. Caranya itu analyze, regression, linear. Kita yang save-nya, residualnya kita klik yang unstart desert. Plots-nya unchecklist yang histogram dan normal PP plot. Continue, oke.
Di sini udah keluar data res satunya, langsung ke pengujiannya, analyze, non-parametric test, legacy dialogues, one sample key S, semua variabel di remove, masukin yang unstart dessert, oke. Output yang dilihat yang ini, kita lihat di sini subtotalnya itu jika sudah di atas 0,05 berarti datanya residualnya terdistribusi normal, datanya sudah memenuhi asumsi klasik normalitas. Di sini uji multikolonialitas jika hubungan itu mendekati 1 artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas nilai korelasinya harus lebih kecil dari 0,80 dapat juga melihat jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau NFIF-nya lebih kecil dari 10 maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujiannya jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai FIF-nya lebih besar dari 10 maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Langsung aja ke pengujiannya lagi. Analyze, regression, linear. Statistiknya pilih yang convergence matrix sama yang collinearity matrix. Continue. Save-nya unchecklist ya. Unstart dessert. Continue. Oke. Kita lihat output yang koefisien. Di sini lihat yang collinearity statistik. Data ini sudah sama nilai dari aset dan harga saham 0,533, toleransi lebih besar dari 0,10 dan FIF 1,876 kurang dari 10 berarti pengujiannya tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Nah, selanjutnya uji autokolerasi tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya atau T1. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji Lagrange multiplier atau LM, uji statistik Key-Box-Pierce, dan Lunjong-Box, serta uji rantes. Yang di sini kita ingin uji yaitu uji Dewey dan uji rantes. Langsung aja ke pengujiannya lagi. Analyze, regression, linear, statistiknya, yang residualnya Durbin-Watson, continue, oke. Kita lihat di output model sumerinya, hasil Durbin-Watsonnya 1,870. Cara mengetahuinya ada kolerasi, kita lihat tabel. Di sini uji autokolerasi Durbin-Watson, K sama dengan banyaknya variabel. Tadi kan variabelnya itu ada 2, berarti K-nya 2. N-nya itu ada, N-nya di sini, N-nya ini di sini ada 10. Berarti K-nya 2, N-nya 10, dan Durbin uppernya itu 1,6413 dan DL-nya itu 0,6972 dan DW-nya itu 1,870. Ketahui dari mana? Dari tabel Durbin-Watson-nya. Kita lihat tadi kan di sini K-nya 2 dan N-nya itu 10. DL-nya itu memperoleh hasil 0,6972 dan DU-nya itu 1,6413 dan DW-nya itu dari hasil output yang tadi, dari hasil tabel output ini hasilnya 1,870. Uji autokolerasi
Kriteria pendeteksian autokorelasi dengan durbin Watson, autokorelasi positif DW lebih besar, lebih kecil dari DL terdapat autokorelasi positif dan atau yang kedua ada DW lebih besar dari DU tidak terdapat autokorelasi positif. Yang ketiga DL lebih kecil dari DW lebih kecil dari DU tidak dapat disimpulkan. Autokorelasi negatif 4 kurang DW lebih besar lebih kecil dari DL terdapat autokorelasi positif, 4 kurang DW lebih besar dari DU, tidak terdapat autokorelasi negatif, DL lebih kecil, 4 kurang DW lebih kecil dari DU, tidak dapat disimpulkan. Hasilnya itu yang positif itu, kan kalau kita coba yang kedua, DW-nya itu tadi 1,870, dan DU-nya itu 1,6413. Berarti yang kedua kan tidak terdapat autokorelasi positif. Yang autokorelasi negatifnya kita coba yang kedua juga 4 dikurang tadi DW-nya itu 1,870 mendapatkan berarti 4 kurang 1,870 hasilnya 2,130 dan tadi DU-nya itu 1,6413 yang berarti tidak terdapat autokorelasi negatif. Untuk kesimpulannya data di sini tidak ada masalah dari positif maupun negatif, berarti datanya sudah selesai. Yang selanjutnya uji rantes itu yang terakhir, analyze non-parametric test, legacy dialogs, pilih yang rantes. Tes variabelnya masukin yang Mustard Desert aja. Code point-nya itu yang median. Oke. Kita lihat yang di output ini, ICMP totalnya itu 1000, berarti lebih besar dari 0,05 yang berarti hasilnya tidak terdapat masalah. Itu aja yang saya mau jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.